Assalamualaikum YouTube, baik lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku mau ngebahas tentang tips cara mengajarkan anak untuk membersihkan gigi dan mulut. Karena banyak banget yang nanya, gimana sih kak? Atau gimana sih teh cara ngebersihin atau ngebujuk anak untuk mau gosok gigi, karena banyak sekali anak ketika usia 2 tahun atau 2 tahun ke atas banyak yang giginya keris, bolong-bolong dan cenderung gak sehat. Dan aku paling gak mau banget anakku tuh ngalamin hal itu gitu, karena kalau udah sakit, kalau udah rusak giginya, ngebujuk lagi untuk ke dokter giginya juga akan lebih sulit. Jadi aku di sini pengen kasih tips singkat buat ibu-ibu dan mamah-mamah, umi-umi di luar sana untuk mengajarkan anak untuk membersihkan gigi. Yang pertama, aku di sini punya beberapa alat atau barang atau sesuatu hal yang diperlukan untuk mengajarkan anak menggosok gigi. Yang pertama ini. Ini adalah salah satu series buku Balita Cerdas dan Solehnya karya Cordoba. Judul lengkapnya ini ada di Little Abid Balita Cerdas dan Soleh. Jadi yang pertama adalah ini. Ini adalah buku Gigiku Sehat, series Little Abid Balita Cerdas dan Soleh karya Bunda Ari dari tim Cordoba Kids. Ini aku dapetin ketika Gadati waktu masih bayi. Alhamdulillah sekali aku dapetin buku ini, seriesnya lengkap, kurang lebih ada sekitar 20-an lebih lah, aku lupa, pokoknya dia banyak. Dan alhamdulillah ada yang judulnya Gigiku Sehat. Kenapa? Karena dengan media ini yang aku kasih lihat ya, Gadati tuh jadi paham gitu. Oh iya ya, kalau gigi itu perlu dibersihkan dan gigi itu harus dikasih makanan yang sehat selain dibersihkan dan lain-lain. Jadi di sini juga ada susunan gigi dan lain sebagainya. Jadi aku bacain buku ini berulang-ulang sampai dia paham. Di sini juga dijelasin kalau kita nggak gosok gigi sebelum tidur atau kita nggak mau gosok gigi, nanti si kuman gigi, ini ada kuman gigi di sini, si kuman gigi yang di sini bisa merusak si gigi. Jadi di sini tuh dijelasin ada susunan gigi, gigi susu, rahang atas. Nah, aku bacain berulang-ulang ke Gadati. Jadi di sini ceritanya ada Abid sama Gugun. Gugun ini susah sekali mau gosok gigi sebelum tidur. Jadi dijelaskan apa akibatnya kalau kita nggak mau gosok gigi. Di sini ada kuman gigi yang perlahan-lahan ngerusak gigi dan lain sebagainya. Dan aku kasih contoh gambar-gambar anak-anak yang giginya hitam, yang giginya keris dan lain sebagainya. Jadinya dia akhirnya mau. Jujur pertama kali aku ngajarin Gadati gosok gigi, dia nolak, ngamuk dan cenderung marah gitu ya. Tapi ketika aku ulang-ulang bacain buku ini sambil aku contohin nih, ketika aku makan ada nyelip, misalnya ada cabai atau nyelip apa, aku contohin nih, teteh kalau seandainya nggak dibersihkan ini akan jadi kuman dan kuman gigi itu akan merusak gigi. Jadi dia alhamdulillah berangsur-angsur mau ketika aku sering bacain buku ini. Yang selanjutnya, kita perlu sekali memilih sikat gigi yang tepat untuk anak sesuai dengan usianya. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak sesuai sama usianya, misalnya pakai gosok gigi orang dewasa, itu kan cenderung agak kasar ya, sedangkan giginya masih gigi susu gitu. Dia akan menyakiti dan anak-anak kurang nyaman. Jadi di sini aku juga udah ada beberapa tips. Pilihlah gosok gigi atau sikat gigi anak yang ukurannya sesuai dengan mulutnya. Pertama kali aku kasih sikat gigi ke Gadati adalah yang kayak gini, yang bentuknya ini full, apa ya ini tuh namanya, semuanya full, si brush atau si sikatnya full seperti ini. Jadi anak-anak kan kadang kalau gosok gigi tuh masih bayi gitu, misalnya masih baru pertama kali gosok gigi kan susah ya. Jadi dia tuh bisa muterin gigi sesuai dengan sesuai dengan si sikat gigi. Jadi kita nggak mesti, ini kan ada 2 contoh nih kayak gini. Kalau ini kan kalau anak-anak udah paham banget, kita bisa pakai ini. Tapi kalau pakai ini tuh enak gitu. Jadi ngikutin. Jadi meskipun bolak-balik ke giginya anak ya tetap kesikat gitu, karena pakai sikat yang seperti ini. Kalau nggak salah ini 360 derajat lah ya. Nah, ketika Gadati udah 1,5 tahun, aku berganti ke sikat gigi yang kayak gini. Dulu waktu aku ngajarin Gadati pakai gosok gigi ini, pakai sikat gigi ini, aku nggak pakai pasta gigi sama sekali karena itu belum disarankan oleh dokter dan tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena anak-anak yang baru pertama belajar sikat gigi, dia akan cenderung nggak mau mengeluarkan si pasta gigi itu, dan itu resiko tertelan oleh mereka, dan ketika pasta gigi banyak tertelan oleh mereka itu akan membahayakan tubuhnya. Jadi untuk pertama kali gosok gigi, kami tidak menggunakan pasta gigi dan menggunakan sikat gigi yang seperti ini. Dan ketika udah berpindah, dia udah mau mulai pelan-pelan meludah
atau mengeluarkan sisa pasta gigi yang habis dia sikat gigi, aku mulai cari pasta gigi yang sesuai dengan usianya. Di sini juga aku udah catat tipsnya apa aja. Selain kita menggunakan sikat gigi yang khusus anak, ukurannya juga sesuai dengan anak-anak, kita juga harus memilih pasta gigi yang kandungan fluoride-nya rendah atau sedikit, bahkan kalau bisa no SLS. Karena apa? Karena dia akan lebih aman untuk tubuh kalau dia tertelan. Nah ini kalau yang aku pakainya Jordan, ini dari Malaysia, dia sudah ada halalnya, udah ada label halal. Sebelumnya aku pernah juga pakai yang merek HPAI khusus anak-anak yang buah-buahan, nanti mungkin aku bisa kasih gambarnya. Ini gentle dan efektif, 0% SLS, sulfat free, jadi ini aman banget untuk anak-anak. Wajib banget milih pasta gigi yang aman untuk anak-anak, dan digunakannya pun harus sedikit sekali. Jadi ketika aku sudah menggunakan pasta gigi untuk Gadati, aku tuh pakainya kayak yang contohin ya, bukan full kayak kita, tapi cuman kayak nempel-nempel sedikit gitu doang untuk bantu ngebersihin, ada busa-busanya sedikit. Jadi benar-benar nggak banyak kayak kita yang cuma sebiji jagung atau full, tapi benar-benar cuma aku tempel, aku pencet sedikit terus aku tempelin sedikit-sedikit. Jadi kayak terkesan nggak ada, tapi emang cuma segini aja. Sampai sekarang pun aku pakainya segini karena Gadati masih suka sering nelen kalau abis sikat gigi, dan itu bahaya kalau kita makein sikat giginya atau pasta giginya tuh terlalu banyak. Lalu selanjutnya, setelah selesai menggosok gigi, biasanya tuh kan anak-anak kan nggak mau, yang tadi aku bilang nggak mau meludah atau mengeluarkan sisa pasta gigi yang habis gosok giginya itu. Maka dari itu, selain kita udah ngajarin melalui buku ini mencari pasta gigi yang gosok gigi yang tepat, mencari pasta gigi yang tepat dengan usianya, kita juga harus mengajarkan cara berkumur dan membuang hasil kumur itu, karena anak-anak cenderung kadang suka nggak mau ya. Jadi aku juga suka contohin gosok gigi, kumur, lepeh gitu terus berulang-ulang. Dan itu dia tipsnya. Jadi buat ibu-ibu yang di luar sana yang masih belum memulai untuk membersihkan gigi anak-anaknya, atau yang sudah mungkin udah 3 tahun atau udah 2 tahun belum memulai untuk membersihkan anak-anaknya, aku saranin sekali kalian harus cari buku yang dimana disitu dijelaskan tentang cara membersihkan gigi dengan gambar dan cerita yang menarik untuk anak-anak, agar mereka juga mudah mengerti. Karena kalau kita cerita, kita kadang bingung ya, tapi kalau kita punya media buku ini, atau mungkin yang sudah 2 tahun ke atas terus mau ngasih lihat gambar cara membersihkan gigi anak-anak atau yang lain-lain, pokoknya kalian punya cara sendiri. Tapi kalau aku menyarankan ini karena ini bagus banget untuk memberikan contoh cara membersihkan gigi dan akibat kalau kita tidak membersihkan gigi. Awalnya mungkin akan ada penolakan, tapi ketika kita terus kasih contoh cara membersihkan gigi, kasih contoh nih kalau nggak dibersihin kayak gini, kasih contoh gambar-gambar anak-anak atau orang-orang yang giginya rusak karena tidak rajin membersihkan gigi atau tidak makan makanan yang sehat untuk menyehatkan gigi, maka insya Allah lama-lama mereka akan paham dan mengerti. Awalnya mungkin akan ngamuk atau marah, tapi kalau aku berusaha terus-terusan untuk ngajarin dia, dan alhamdulillah akhirnya lama-lama dia paham sendiri ketika mandi berarti harus gosok gigi. Itu dia tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Simple tapi berat dilakukan sebenarnya, harus butuh ketelatenan, harus butuh disiplin dari kitanya, tapi insya Allah kalian pasti bisa. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya dan anak-anak kita mau berusaha menjaga kebersihan gigi dan mulut. Segitu aja tipsnya. Semua tips yang aku jelaskan di video ini adalah berdasarkan pengalaman dari aku sendiri, yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan sama ibu-ibu semua atau umi-umi semua di rumah. Kalau memang dirasa masih tidak cocok dengan tips yang aku kasih tahu ke kalian, kalian bisa konsultasi ke dokter gigi, bawa anaknya, gimana cara membujuk, atau mungkin sering baca artikel atau lihat video lain dan lain sebagainya yang bisa sesuai dengan kemampuan atau anak-anak yang memang anak-anak kalian sukai. Pokoknya segitu aja. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dikerjakan oleh teman-teman semua, ibu-ibu semua, dan anak-anak kita mau berusaha belajar menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.